Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang saya hormati Sohibul Hajah Bapak Sas Rival beserta Ibu yang sama-sama kita hormati, kepada para ustadz yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, kepada tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, semua yang hadir yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga panjenengan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lapo tuh ki atuh-atuh peril. Ini kosong, Pak. Ya Allah. Kosong. Kalau begitu apa soalnya digedein deh. Soalnya digedein. Biar dengaran diridha ilahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa bi karamatil awliya ila yaumil qiyamah wa bi karamatil ulama'il amilin wal musannifin al mukhtasin lamin qurra wal mufassirin wal muhaddithin wal mujtahidin Imam Hanafi Maliki Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal sampai jamil ulama'i sufyatil muhaqqiqin khususan ila hadrati Syamiyidin Syabdil Qadir Jilani wa Sayyid Taifah Sufya Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidil Baghdadi wa Sayyidi Syekh Muhammad Bahauddin As-Sambadi Qaddasallahu sirrahumul aziz wa silma malalim alalama Sayyidul Hasan Sadri min Tariqatus Sadriyah wa silma malalim alalama Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wal akhidina anhum khususan Sayyidina Syekh Abu Muhammad Asnawi wa Sayyidina Syekh Ahmad Suhari wa Sayyidina Syekh Ahmad Kadim wa Sayyidina Syekh Abu Muhammad Nawawi Tanara wa Sayyidina Syekh Abu Abdul Karim Tanara wa Sayyidina Syekh Ahmad Khatib Sambas thumma ila jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina Senikeji Muhammad Zuhdi wa Senikeji Muhammad Nur wa Senikeji Ahmad Soleh wa Senikeji Muhammad Khazin wa Senikeji Abdul Hadi bin Zaid Senikeji Abdullah Fakir Lamitan wa Senikeji Abdul Wahid bin Keji Zuhdi wa Senikeji Bisri Mustafa Rambang wa Senikeji Arwani Amin Kudus Senikeji Muhammad Syafi Al-Dami Senikeji Abdul Syafi wa Senikeji Abdullah bin wa Senikeji Ahmad Qurtubi bin Keji Anwar Senikeji Muhammad Senikeji Abdurrahman wa Senikeji Abu Yatim Yatim Senikeji Ahmad Asrari Senikeji Ahmad Sanmafat Senikeji Muhammad Munawir Senikeji Abdullah Fadli Munawir Senikeji Abdul Qadir Munawir Senikeji Ali Masuk Krabja Senikeji Nabi di Munawir Senikeji Tanadi Munawir Senikeji Ahmad Warus Asyid Muhammad Alim Al-Nama Al-Fadil Al-Wara Al-Kamil Syekh Abi Abdil Mu'ti Muhammad bin Umar Anan Badani Muhadratus Syekh Keji Hashim Ash'ari Keji Asas Musalarifin Keji Wabasbullah Keji Bisri Sansri Keji Abdul Hamid Pasuruan Keji Abdul Hamid Jabat Keji Ahmad Wahid Widang Tuban Keji Asyari Babat Lamungan Mbah Syakur Mlingi Mbah Maimun Zubair Bayi Abdul Karim Bayi Muhammad Najib bin Abdul Qadir bin Muhammad Nawawi Cibogo sama ila jamil ulama ibi bakasi Allah manfa'na berkata ulumihim wa karumatihim wa asrarihim wa na'ada alina ya Allah khususan fi hadal majlis wa hadal makan sama ila jami'al kubur min ahlina wa alikum abaina wa abaikum wa ummatina wa
ammatikum wa jadina wa jadikum wa jadatina wa jadatikum wa ammina wa ammatikum. Ya Allah, syai'adillah kilagumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini mengenang berapa tahun yang lalu nih? Mengenang maulid pertama dulu 5 tahun yang lalu nih ya. Masya Allah. Perasaan saya pernah masukkan ini gitu, perasaan saya tadi waktu kesini. Semoga barokah semuanya ya. Alhamdulillah. Kita santai ngajinya. Tadi saya udah buru-buru. Ini sebenarnya minggu pertama setiap bulannya saya ngaji di KRW-an KSP Blok D sana. Yang datang banyak Pak. Wah, ada Habib saya nggak kenal Habib siapa yang diundang. Baca maulid, ya loh, baca maulid kan biasanya nggak begitu, karena memang Bapak RT-nya itu ngajinya di Habib Fadil atau siapa tadi. Jadi baca maulid dulu Pak. Padahal saya buru-buru toh. Biasanya saya datang langsung ngaji. Kalau mau sambutan RT RW nanti belakangan. Yang penting saya ngaji. Saya bilang, Pak, ini saya duluan ini udah ditungguin di Gempol ini. Ya toh, Habibnya kekeh, nggak bisa katanya. Ya udah, saya nungguin baik. Yang penting saya ngaji 10 menit doang kan saya. Gak apa-apa, saya biasa ngaji jam 8 sampai jam 10. Jam 9 waktunya mulai Pak. Saya ngeliat jam, Beb, ini bukannya ini. Ya 10 menit lah. Buru-buru kesini, sampai sini belum selesai juga di sini. Udah ngebut dari Blok D sana Pak tadi. Ini momennya masih momen bulan Dzulhijjah. Ini nanti ada sambungannya Pak. Karena kalau kita bicara tentang khitan, ya toh, itu nggak lepas dari orang yang pertama khitan. Sobawi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Walaupun ada sebagian kil mengatakan pertama khitan itu Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi kalau yang jumhur ulama, kalau khitan itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya toh. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu ini semuanya pengen punya anak soleh-soleha tuh ya? Pengen apa lagi? Pengen. Jangan ngantuk lah ya. Ngaji jam berapa? Pokoknya jam 10:30. Ya Allah, ternyata nek tak pelajari, tak baca berulang-ulang, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kan punya putra Nabiullah Ismail alaihissalam dan Nabiullah Ishak alaihissalam. 2 putra, di mana dari 2 putra ini menurunkan semua jadi nabi, terutama dari Nabiullah Ishak alaihissalam. Dari Nabiullah Ishak, ibu Siti Saroh. Dari Ibu Siti Saroh ini kan punya putra tuh, walaupun Ibu Siti Saroh waktu menikah dengan Nabiullah Ibrahim lama Pak, lama gak punya anak. Tapi tenang, bapak-bapak nih, ibu-ibu tenang. Yang hadir sekarang ini yang belum punya anak, tenang baik Pak. Masih lamaan Nabiullah Ibrahim, ya toh?
Nabiullah Ibrahim gak punya anak uslila teuing bahasa Inggrisnya teh. Lama ya kan? Sampai alhamdulillah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menikah lagi dengan Ibu Siti Hajar. Mohon maaf Bu, ini ngomong masalah nikah lagi ini biasanya ibu-ibu gak demen ini mah. Kata ibu-ibu ini udah ngajinya gak enak nih. Aduh, boleh ya begitu. Ini ceritanya begitu ini mah. Ya toh? Nikahlah dengan Ibu Siti Hajar. Ibu Siti Hajar gak begitu lama punya anak. Walaupun Siti Saroh, Ibu Siti Saroh itu soleh loh Pak. Soleh kol. Saking solehnya. Ya toh, soleh itu saking solehnya. Masya Allah, ketika Ibu Siti Hajar punya anak, namanya juga perempuan Pak, punya rasa iri, hati, dengki, ya toh. Dalam hatinya, waduh, nanti Mas Ibrahim pasti lebih cinta pada Hajar nih, begitu kira-kira. Ini saya manggil Mas Ibrahim aja, ceritanya ini yang manggil bukan saya nih, siapa? Siti Saroh. Ini Mas Ibrahim nanti kalau Hajar ini punya anak, pasti dia akan lebih senang cinta ke Hajar daripada ke saya. Akhirnya apa kata Ibu Siti Saroh? Karena memang ada perasaan tidak senang, Mas, ini atas petunjuk Allah juga pastinya. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah melalui Siti Saroh karena nggak mau dekat tadi Pak, untuk menjauhkan dirinya dengan Ibu Siti Hajar. Kemana Pak? Jauh. Perjalanannya jauh, bukan sini Cikarang, bukan sini Bekasi, bukan sini. Ini tadi Pak Safrizal. Sasripal. Pak Rifal ya. Pak Rifal, sini Padang berapa kilo Pak? Jauh juga. Berapa tahu? Berapa jauh? 2000. Ada 2000 ya? 2000 kilo. Nah, perjalanan Nabi Ibrahim dari Padang ke sini nih. Ya toh, ke sini kira-kira. Karena jaraknya saya baca itu 1870 km. Kalau Pak Rifal kan kalau pulang ke Padang itu kan naik pesawat. Ya toh, kalau nggak naik pesawat, naik bus. Itu bis jurusan Sumatera itu perasaan kayak odong-odong ya. Mohon maaf ini Pak Rifal, tapi mesinnya Masya Allah sehat-sehat itu. Lu bener loh, saya itu sering lewatin tuh yang dari mau jurusan Sumatera, Lampung, Jambi, itu rata-rata mobilnya elek-elek loh. Mesinnya tapi api kali ya. Oh, mesinnya mantap-mantap tuh. Itu naik bis Pak. Kalau zaman dulu naik onta. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar ketika dari tempatnya, yang mengatakan dari Palestina, dari Babilonia atau dari Mesir saat itu menuju ke Mekah, jauh naik onta, ya toh 1800 km. Bayangkan coba naik onta panas Pak, bawa bayi lagi tuh, bayi Nabi Ismail masih kecil, dibawanya ke sana jauh. Naik bis mungkin teduh, adem, ada AC-nya. Ini non AC Pak, ya toh non AC. Iup, ngerti iup itu? Iya, bahasa Inggris iup mah, ya toh. Nah itu jalan jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh berhenti Pak. Jalan terus sampailah dalam satu lembah yang gersang, nggak ada siapapun, kagak ada penduduk, gersang tandus, hanya bebatuan tok isinya. Jadi kan bisa bayangkan, ya Allah ketika turun di situ Allah perintah tinggalkan anak sampean Ibrahim. Masya Allah langsung ditinggalkan, main tinggal aja. Ketika turun langsung balik Nabi Ibrahim, bekalnya ditaruh di situ. Nabi Siti Hajar dan putranya taruh di situ, langsung Nabiullah Ismail
naik nuntun ontanya. Nabi Ibrahim maksudnya. Nabi Ibrahim nuntun ontanya kembali. Apa kata Ibu Siti Hajar? Mas Ibrahim. Ini orang sering Ibrahim lagi ya? Halo, Mas Ibrahim. Kagak nengok Pak. Kagak nengok acan tak ada nih. Yo serah nengok belas. Mas Ibrahim. 2 sampai 3 kali panggilan karena kagak diperhatikan. Langsung Ibu Siti Hajar langsung nanya begini, Mas, apakah ini perintah Allah, Mas? Baru apa kata Nabi Ibrahim? Benar. Dia nengok, benar. Ini perintah Allah. Langsung jalan aja. Coba bayangkan. Ini tawakalnya Nabi Ibrahim pada Allah luar biasa, Pak. Tawakalnya luar biasa. Coba sampai nggak bisa, Pak. Ninggalkan istri, anak yang masih bayi, kagak ada orang lagi. Kalau sekarang Masya Allah penuh hotel KB di sini, masjid segala macam di sana tuh. Wah. Makanya kalau kita lihat tuh kota Mekah, kalau kita lihat dari Jabal Nur, dari Gua Hiro, Masya Allah. Jangan pengen tahu sana, ya berangkat umroh lah sampai. Ya dong. Naik gak bisa sama, gak usah daripada nunggu-nunggu umroh lama. Lihat YouTube. Ya toh, ketik Pak, ketik pandangan kota Mekah dari Jabal Nur langsung, Masya Allah. Yang tadinya tandus hanya batu doang adanya, tapi karena berkah, Pak. Ya toh, karena berkah luar biasa. Wes, pergilah Nabi Ibrahim. Tawakalnya betul kepada Allah. Nih, setelah saya teliti, Pak, kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan yang namanya putra yang soleh dua-duanya? Ternyata ini, Nabi Ibrahim itu lebih mendahulukan perintah Allah daripada yang lainnya. Itu Nabi Ibrahim. Coba bayangkan, Nabi Ibrahim itu pernah mendapatkan perintah untuk sunat, supet ya. Sepit. Bukan split. Ya toh, sepit, Pak. Pokoknya sunat. Itu sunat khitan. Padahal tuh Pak, Nabi Ibrahim kisahnya itu lagi nyari kayu di hutan. Ya toh, seperti biasa naik kayu di hutan, lagi di hutan. Ternyata ketika Allah perintah untuk sunat, seketika itu juga Pak, kampak yang dibawanya itu kampak. Langsung buat ngiris gini, sampai sing wani RW wani gak RW? RW itu Pak RW. RW itu RW. Coba Pak RW berani gak tuh Pak? Ayo. Angel tenan, mungkin RT. Pak rival juga nggak mungkin berani-beraninya orang Pak nek nyunati dhewe rawani Pak nek kelewat apa nggak putus kabeh coba jare ya toh. Ini Nabi Ibrahim Pak, Masya Allah Bu. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah sunat langsung ngambil kapak yang ada langsung disunat. Tuh coba, ini Nabi Ibrahim. Bayangkan yang ketiga nih, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah yang namanya nyembelih anaknya, putranya yang diidam-idamkan. Masya Allah. Ini Dedek umur berapa Dedek? Ini umur berapa Leh? 9. Di situ kan dikisahkan falamma balagho gimana? Ma'ahu as-sa'ya. As-sa'ya itu anak yang udah bisa membantu orang tuanya. Makanya Nabi Ismail saat itu umurnya 13 tahun Pak. Berarti 10 tahun 3 tahun lagi. Yang ada umur 13 tahun kan deh? Itu anaknya paling berapa Pak? 9 tahun. Ini 13 tahun Pak. Udah diajaknya kadang-kadang diajak bantu ngambil air. Itu tuh. Ya Allah. Apa katanya? Qala, dia berkata, ya bunayya, hei anak lanangku, hei si tole. Gitu. Ini arafil manami. Le,
aku melihat di waktu aku tidur ya kan, ani an adbahuka, aku nyembelihmu aku disuruh untuk nyembelihmu sama Gusti Allah, aku nyembelihmu Fandur ma dataro, coba dipikir menurut pendapatku pilih gitu Pak. Apa jawab anak yang soleh tadi? Jawabnya Nabi Ismail gimana? Qala ya abatif al matu maru. Tuh Pak, Bapak jalankan, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah Pak, jenengan akan mendapati Ismail ini dalam keadaan sabar Pak. Ini anak, coba anak sekarang mau disembelih. Coba Pak RW anak sampai tari itu. Tapi udah ada sekarang, kagak ada perintah disembelih, nggak ada. Nanti sampean tuh kalau tidur ternyata disuruh nyembelih anak, itu berarti dari setan itu. Hati-hati sampean. Ini perintah Allah nih, hati-hati sampean. Main sembelih baik sampean. Udah kagak ada nabi sekarang mah. Ya toh? Itu Nabi Ismail Pak, nurut jadi anak. Ya Allah, bahkan ketika mau diajak tuh, ketika menuju ke Jabal Korban dari rumahnya, dari Mekah, jalan itu yang Jabal Korban tempat itu di Mina Pak, tempatnya di Mina. Rumahnya di mana? Di Ka'bah itu. Yang sekarang itu rumahnya di Ka'bah. Ka'bah di Ismail, di situlah rumahnya sekarang jadi masjid itu. Ya toh? Bahkan makamnya Siti Hajar itu ada di Ismail situ, di Ka'bah. Ya Allah, jalan ke sono, jalan. Ketika jalan sampai sana, apa kata iblis tuh Pak? Kata iblis, ini kalau yang menggoda Nabi itu langsung iblis Pak. Bukan setan cere-cere, kagak ada. Itu kelasnya Nabi, iblis langsung. Apa kata iblis tuh? Sampai dia punya anak lagi lucu-lucunya, bisa bantu situ udah nggak punya anak udah lama. Ini saya terjemahkan bebas Pak. Udah lama punya anak sampai tunggu-tunggu, udah ada sampai mau sembelih, sampeyan. Gitu kata si iblis. Ya Allah, Nabiullah Ibrahim ngambil batu lempar, idhab ya laknatullah. Tuh, Masya Allah begitu. Kakak langsung kabur tuh si iblis. Langsung pindah ke emaknya. Jar, Ibu Hajar. Dia tahu nih. Ibu Hajar tahu nggak tuh? Suamimu sedan ibu. Masa anaknya sampai mau disembelih bu. Halangin, Hajar halangin. Karena ini tipe istri yang nurut patuh sama suaminya. Apa yang dilakukan pasti setan ini mah, kata istrinya. Ini saya jadi gerah banget ya. Saya copot baju pada. Nggak ada kipas nih. Wah, kalau udah copot baju ini, saya repot lah. Repotin tak mobil saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya mana ceritanya? Naik kudu. Mantap. Matunun ya. Sebentar. Biar adem dulu Pak nih, adem. Ya. Akhirnya apa? Istri yang setia apa? Oh, kalau Mas Ibrahim semua yang dilakukan pasti atas perintahnya Allah. Langsung sama dilemparnya itu si iblis sama istrinya. Idhab ya lain. Pergi yang dilaknat. Tuh, pergi dia. Kabur lagi si iblis. Akhirnya datanglah ke Nabi Ismail, anaknya, digodanya itu sama iblis. Apa katanya Ismail? Bapakmu gue sedan katanya. Bapakmu udah gila kamu lo ya masih muda mau disembelih. Tuh, ini pengaruhnya apa gak luar biasa Pak? Karena ini seorang anak yang taat patuh sama bapaknya. Apa kata Ismail? Sama. Idhab.
makanya dilemparkan lagi. Makanya ada jumroh itu ada 3 Pak. Ula, wusto, akobah. Itu sebagai perlambang lemparnya Nabi Ibrahim, lemparnya Siti Hajar, dan lemparnya Nabi Ismail. Tuh, sekarang ada itu Pak. Ya toh? Sampailah dia langsung ke Jabal Kurban naik. Dan sekarang Jabal Kurban itu dekat kerajaannya Raja Salman. Yang udah pernah haji atau yang pernah umroh pasti jangan ketahuan, itu Jabal Kurban dulu tempat Nabi Ismail mau disembelih sama bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi alhamdulillah kagak jadi. Tuh, Pak, itu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Apapun yang menjadi perintah Allah langsung dilaksanakan tanpa melihat apapun. Paham ini, paham? Masya Allah, sunat disuruh menjauhkan istrinya dari negerinya ke Mekah. Yang ketika suruh nyembelih anaknya. Kalau memang perintah Allah, maka perintah Allah yang lebih didahulukan daripada yang lainnya. Ini yang pertama kuncinya Pak. Kuncinya itu sebenarnya. Nih sampai pengen punya anak soleh, pengen punya anak soleha, ada satu cara ini, yaitu perintah Allah dahulukan daripada yang lainnya. Itu baru insya Allah dengan akan punya putra putri yang soleh. Nih, perintah Allah kan banyak, ya toh. Jadi kan bisa pilih tuh Pak. Yang pilih perintah Allah, tapi yang plus, jangan yang sama. Kalau sama mah biasa-biasa baik. Kalau sama misalnya nih, perintah sholat 5 waktu, sama. Orang sedunia ini Islam, Muslim, sholat 5 waktu kabeh kok. Ini perintah biasa itu mah. Ada lagi nih, misalnya puasa, saya udah puasa Ramadan ya, anak saya masih kagak sore. Ramadan biasa itu Pak. Orang gempol puasa semua. Yang puasa maksudnya. Yang nggak puasa ya ada juga kali. Ya toh? Nah seperti itu Pak. Tetapi yang saya harapkan, yang zakat itu biasa orang zakat mah. Jadilah orang yang luar biasa. Jadilah muslim yang luar biasa. Nanti jenengan akan mendapatkan predikat sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Gitu, iya caranya. Jalankan, jadilah orang yang melebihi orang biasa. Jangan bisa pilih toh, ya toh. Misalnya, kalau yang wajib-wajib udah biasa. Perkara-perkara sunnah Pak, perkara-perkara sunnah Bu. Contohnya, sholat tahajud misalnya nih, sholat tahajud. Saya minta tolong nih coba ngatur jujur baik, kagak sombong kagak, bukan merasa ujub kagak. Masalah sombong ujub kan dalam hati kita toh. Sekarang saya nanya nih bapak-bapak nih, dari ujung burung sono jauh banget ya, ujung sono sampai sini nih, ini kosong loh Pak. Iki Pak, sing tahajud tiap malam sama lagi, ngaco tiap malam. Orang sing ngaco nih, petina jangan ya, mau kamera gitu ya? Kagak. Coba, enggak. Itu antara dalam hati kita masing-masing ya. Seminggu sekali pasti ada nih. Seminggu sekali berapa orang nih? Seminggu sekali. Seminggu sekali Pak. Nih guru bawa lagi. Belakang nih. Wah, seminggu kali Surawono. Sebulan. Ya toh, naik sebulan sekali mungkin ada, sebulan kali. Naik sebulan sekali nggak ada, kebuangan kan sampean. Ya toh, apa mana sholat tahajud kok seumur hidup sekali. Apa mana seumur hidup gak belas. Wes angel tenan tuturane. Makanya nih mulai malam hari ini, nih Pak dari sampean. Saya itu ketika sowan ke Yai kemarin tuh, saya mengeluhkan ada anak saya kan berubah, ya toh, yang tadinya begini berubah karena mungkin namanya makin gede ya Pak, makin gede pergaulan, main HP. Anak sampai juga main HP gak Bu? Pak, sampai anak itu HP dulu. Oh, dari 2 tahun lebih parah lagi nih Pak ini, aduh. Ya, anak saya ini kan, terus saya ngeluh, bukan ngeluh, saya curhat sama Pak Yai.
Karena saya belum HP, kalau apa namanya, kalau sholat harus dibangunin segala macam. Padahal anak pesantren kok, begitu. Terus kadang-kadang suka masih bantah sama mamanya juga begitu ceritanya. Saya langsung disekat begini, Pak. Beli di kiai saya ngomong, jenengan sholat tahajudnya gupang boten begitu. Gupang ngerti gupang? Godak apa? Kuang. Bolong-bolong. Gotan bukan gupang. Gotan. Sampean jenengan sholat tahajudnya pripun? Gotang boten. Langsung saya, nggih Kiai. Terus ngomong gotang. Kadang-kadang nih, kalau lagi capek kan kadang-kadang nih Pak, pulang ngaji malam capek tidur bablas sampai subuh. Digituin saya, langsung saya malu Pak. Ya Allah, ya itu penyakitnya, katanya begitu. Ya Allah, langsung sejak saat itu, walaupun saya pulang jam 12, jam 1 malam Pak, kan harus turun di setok. Sholat tahajud kan harus tidur dulu kita. Bu Pak, sampai itu sholat tahajud kalau belum tidur gak sah Pak. Ya kecuali sholat hajat. Makanya kita kadang-kadang pernah pulang setengah tiga tahajud di kepriwe gimana? Setengah tiga ketok pintu. Assalamualaikum, kata istrinya. Ya jam berapa ini ya? Saya bilang, ya jam berapa itu mah? Gitu lihatnya. Subuh gimana? Ya katanya subuh setengah lagi. Udah jam 3 kurang seperempat gitu kan. Waduh, ya udah gak apa-apa. Terus saya mikir tahajudnya belum gimana ini. Ntar lagi kan 1 jam dulu lagi Pak. Jam 3 kurang seperempat. Tidur terus pas jam 3, subuh jam 4 waktu itu. Gimana ini? Saya bilang, Mah, udah ayah tetap tidur nih. Nanti bangunin ayah. Saya nyalain, ada HP lu, saya nyalain gede-gedean. Saya nada deringin, laku itu sekecil-kecilnya. Tapi alhamdulillah Pak, ini asli nih, cerita kisah nyata. Tapi udah saya setting nih, jam 3:30 kan tidur setengah jam. Ya tahu 3:30, sebelum 3:30 bangun Pak. Tambah ini HP tak pateni kabeh. Ini nyala berisik ke pateni terus tak pateni berisik. Sebelum dia bangunin saya sudah bangun duluan. Padahal turun setengah jam, ini tahajud gini Pak. Ya akhirnya lagi bangun dah tahajud gitu loh Pak. Alhamdulillah ini perubahannya anak lain mah, betul. Ngomong kalem dia mah, tadinya kan mama segala macam. Beraninya sama mamanya, kalau sama saya nggak berani anak saya itu. Seperti itu. Dong anak saya, anak lapor itu saya tes tuh Pak. Saya tes tuh, masa salah kabeh. Gurukin nangis tambah nangis. Dia sama mamanya bener semua. Karena takut Pak, takut. Ya kan? Anak ini kisah. Kalau anaknya seperti itu, padahal udah waktu itu kan 13 juz tuh. Dan, dek, ayah simak nih. Ayah simak. Yuk bangun. Mosok salah sih dek, gitu nangis tambah. Udah sama mama. Rekam. Saya ngerekam kan pesantren itu Pak. Di Darul Quran sebelum kelangitan, sekarang di langitan. Itu direkam lancar tuh sama mamanya, sama saya. Kagak jalan-jalan tuh, nangis doang yang ada. Karena apa? Takut, memang takut. Karena sudah takut begitu. Ya toh? Nih, makanya ini salah satu jenengan kalau pengen punya anak yang soleh-solehah, nih, baktilah kepada Allah dengan sebakti-baktinya. Taatlah kepada Allah dengan setaat-taatnya. Insya Allah Pak. Itu salah satunya aja sholat malam. Kalau sampai nggak bisa sholat malam, ada caranya. Sholat duha. Berapa rakaat sholat duha? Pak, sholat duha ini menang buaya. Udah merenung ke priwe. Ya, sholat duha berapa rakaat? 2. Paling banyak berapa? Pak, paling banyak sholat duha berapa rakaat? 2. Paling sedikit 2, paling banyak 2. Tahunya 2 itu, ya tahu? Paling banyak 12. Jenengan gak usah banyak-banyak deh Pak. Gak usah banyak-banyak 12, gak usah. Ngapain sampai 12? Bukan saya gak boleh Pak. Kadang-kadang nih Pak, orang maunya 12, getol banget nih. Getol sehari 12
11 rakaat, besoknya belas, setahun ora duha belas. Mending loro-loro Pak, dua-dua deh, dua, tapi rutin. Ya, ahabul amali indallah itu, amal yang paling disukai Allah itu adwamuha wa in qalla. Nih, sedikit tetapi langgeng Pak, daripada prolas belas terus orang duha. Tahajud yang ngono Pak, 2 rakaat be, walaupun sholat tahajud kagak ada batasnya, sampai kuat 100 rakaat mah enggak 100 rakaat. Tapi hati-hati itu 100 rakaat balas dendam nanti subuhnya belas gak subuh tambah. Ini kebalik tambah. Sunah dijalankan. Ini termasuk nih saya punten-punten ini. Ini mohon maaf ya. Sampai itu kalau ngadain maulidan, mau ngadain rojaban, dibatasin waktunya Pak. Mending selesai jam 11, setengah 12. Udah mentok jam setengah 12. Ini kadang-kadang maulid sampai jam 1, jam setengah 2 subuh orang abeh. Panitianya ini. Ini ada yang ketawa pasti ketahuan ini. Ya toh? Ini kadang-kadang bangetan ngejar maulid sunah apa wajib? Nah itu sunah toh. Rojapan sampai malam-malam belum nurunin tenda. Ini karena curhatan ini banyak jamaah loh Pak. Kan saya ngaji nih. Tetap saya ngaji terus walaupun berapa orang. Ada satu masjid ngadain maulidan. Saya datang. Saya padahal di situ juga saya hadir. Kan saya pulang tuh ya. Jam 3 saya pulang. Saya balik lagi ngaji di situ. Pada kagak ada. Yang ngaji cuma 3 orang. Yang lain pada kemana? Saya itu ternyata pada bangunnya jam 8 katanya. Piye karepe gitu. Ini masalah Pak. Tahajudnya dikejar tapi wajibnya ketinggalan. Nyuwun sewu Pak. Sampean nih. Ketinggalan sholat wajib sekali kagak bisa diganti dengan sholat sunnah 1000 rakaat sekalipun. Katakan ini 2 rakaat sholat subuh sampai nggak bisa diganti 1000 rakaat sholat tahajud. Hati-hati sampean. Ya toh, ini panitia nih. Pokoknya jam setengah 12 mentok wes bar. Kiainya masih ngomong terus nih, kiai udah selesai kiai. Begitu aja langsung. Surati. Kasih surat. Ini saya juga mau selesai nih juga. Ya toh? Ini nih. Ya Pak. Sholat duha bangga. Nah jangan punya anak sholat. Pokoknya jangan punya andalan deh. Kalau sholat tahajud berat, duhanya deh. Kalau duha juga berat. Apa baca Al-Quran? Kan enak tuh baca Al-Quran. Tapi biasanya penyakitnya itu Pak, kalau udah niat baca Al-Quran, hawane ngantuk gitu, singgara itu. Tapi nek neng kos ronda, wes mulai melotot tulis, wes ngopi ngudut bulat, dan jadi orang ngantuk belas deh. Coba tuh nyekel Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir semua ngaku wes. 5 ayat itu semua ngantuk wes. Itu penyakit deh Pak. Jangan dawamkan. Misalnya baca Al-Quran nih, habis sholat, silahkan be. Jangan kurang dari 20 rakaat misalnya. Jadi kan ini andalan. 20 ayat, 20 rakaat. 20 ayat. Karena 20 rakaat ingat rawat baik saya mah. 20 ayat. Nih 20 ayat. Batasi di ain. Begitu Pak. Nih 20 kan. 20 nih. Ternyata 20 itu belum nyampe ain. Lanjutin. Minimal 20 ayat gitu. Habis itu udah selesai. Jangan nambahin. Kalau nambahin jenengan nanti balas dendam kagak lagi. Yakin Pak. Jenengan itu setan itu pinter. Ya toh? Nah 20. Besok 20. 100 ayat Pak. Masya Allah. 100 ayat berarti dalam sehari 100 ayat nih 20 nih. Ya toh? 3 hari Pak sampai Al-Baqarah udah khatam. Maksudnya udah selesai. Berapa tuh?
286 ayat kok. 200 Al-Baqarah 286 ya. 286 kan kalau kita sehari 100 ayat berarti 3 hari Al-Baqarah tupak sampai juz 3. Ya toh? Sampai juz 3 coba. Itu buat andalan. Kalau enggak kalau baca Al-Quran juga ngantuk saya ini. Susah Mak. Kalau memang ngantuk cari lagi yang lebih murah, yang lebih mudah maksudnya lebih murah. Ini kan murah mudah juga. Apa? Baca sholawat. Baca sholawat berapa? Yang punya lebih dong. Ini jangan baca sholawat waktu begini doang nih. Kalau mau ke maulid ini baca sholawat, tapi waktu nggak maulid belas. Ya oprek. Ya toh, paling tidak 1000 baca sholawat. Ya sallallahu alaihi Muhammad itu aja. Gak usah sholawat nariyah 1000. Yakin kemeng sampean. Udah kemeng apa ujung-ujungnya? Saya udah kebanyakan sholawat katanya begitu. Padahal nih betul Pak 1000 nih, 1000 sehari. Dicicil, senang-senang kan ngangsur sampean tuh. Ya toh? Hobinya kan ngangsur tuh. Mohon maaf ya ngangsur nih ya. Itu kan bisa diangsur nih 1000, 200. Habis sholat 200. Itu buat andalan sampean. Pasti Pak ini menyebabkan Allah tresno sama sampean, cinta sama sampean. Kalau Allah udah cinta tresno sampean nggak dibikin susah. Di antaranya anak sampean akan dijadikan anak solehah. Itu Pak. Ini minggu depan saya ngaji lagi di Pak Ali ini sebenarnya ada 5 ini. Ini baru 1 baik. Hari ini 1 baik dari Pak Rifat. Besok kita lanjutkan ngaji di Pak Ali. Pak Ali ada nggak nih? Datang nggak Pak Ali? Ada Pak Ali tuh, ada Pak Ali. 5 yang 4 kita lanjutkan di Pak Ali. Ini udah setengah 11 nih, belum acara yang lain-lain ya kan? Lamaan. Jam 11 udah selesai Pak. Ngaji gak usah lama-lama. Ya toh? Sepaham kan nih? Sepaham ya? Sepaham. Insya Allah nanti semoga nih putra sobat sedingin deh. Ananda Rafli Pranata. Aku rapal sedingin ya. Betul. Ini Kotong Mingking. Muhammad Rafi Pranata nggih. Semoga jadi putra yang soleh. Amin. Ya Allah, jadi putra yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Ya Allah, dan semoga menjadi putra yang bisa mengantarkan kedua orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka an kulli sadatina ashabi rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan amin hamdi wa fina wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ahwali wal afan wa tanqilana bi min jamil hajat wa tutayruna bi min jami'is sayyi'at tarfa'na ya Allah bintaka ala darajah wa tubaluna bi asyal ghaib min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ya Allah inna nasta'udzika wa nastaghfiruka adiyana wa anfusana wa ahlana wa amwana kullu sana'atidana. Allahumma ja'alna wa yakum fika nafika wa hifdzika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'inin wa dibagina min syarri kulli dhisannaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ya Allah jamilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min jibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana anzil alaina ya Allah, anzil alaina, anzil fi hadzal majlis, anzil fi hadzal makan ya Allah barakatan wa afiatan wa karamatan wa syahatan wa selamatan fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma ja'al ya Allah auladana khususan Muhammad Rafi Pranata ya Allah
صالحا يا الله صالحا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعله يا الله. اللهم ربنا إنا نسألك يا الله سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم يا الله من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا يا الله واجعلنا المتقين إماما. اللهم ربنا بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في تلاميذنا وبارك لنا في جماعتنا خصوصا جماعة في هذا المجلس يا الله. وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا يا الله فيما أعطيتنا. اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا يا الله من المحسنين واجعلنا يا الله من المتقين واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين. طول عمرنا يا الله طول عمرنا واصلح حسادنا ونغفر قلوبنا وثبت إيماننا واصلح ذرياتنا كثير أمر بحوائجنا في الدين والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. آمتنا على دين الإيمان والإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.